Silakan kita menyalakan kameranya supaya kita tahu anak-anak berada di depan kamera dan menyalakan video atau menyalakan kamera itu adalah salah satu adab kita ketika belajar, ketika akan menuntut ilmu dan siapapun itu. Baik yang belum nyala kameranya atau videonya silahkan dinyalakan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati segala karunia, segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan lisan kita, hati kita, kemudian perbuatan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah dengan kita bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan akan Allah tambah insya Allah. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Jumat yang berkah ini dengan kita memperbanyak salawat, dengan kita memperbanyak mengirim salawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah nanti di akhirat wajah kita, kemudian nama kita akan dipanggil dan akan ditolong dan dibantu atau diselamatkan oleh Nabi Muhammad dari siksaan api neraka insya Allah. Nah, sebelum Ustazah Yuri mulai, mau tes semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangat. Masya Allah, masih semangat pagi ya. Semangat pagi. Kalau Semangat. Ya, walaupun udah hampir menjelang siang, tapi semangatnya harus semangat pagi. Kenapa? Mau semangat. Ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya semangat pagi, itu kita masih fresh, masih bersemangat. Jadi harusnya semangat pagi itu sama sampai nanti kita istirahat tidur nanti malam ya. Alhamdulillah hari ini di samping Ustazah Yuri udah ada Bunda. Wah, nanti Ustazah Yuri kenali siapa ya Ustazah, kayaknya kenal tapi nggak yakin gitu siapa. Nah, ya insya Allah hari ini Bunda akan menyampaikan materi sesuai dengan tema kita di term ini. Ada yang ingat apa tema kita di term ini? Energi di sekitar kita. Energi dan perubahannya. Oh, energi dan perubahannya itu buku tema 6. Betul ya. Baik. Jadi tema kita di term ini adalah energi di sekitar kita, atau kalau anak-anak tadi belajar bahasa Indonesia mungkin atau sudah baca-baca buku tema 6-nya, itu ada judul besarnya energi dan perubahannya. Jadi alhamdulillah, Masya Allah luar biasanya Allah sudah menciptakan segala karunia-Nya untuk kita. Salah satunya sumber energi. Jadi sumber energi yang Allah ciptakan itu adalah sumber energi yang tidak pernah habis, tidak dapat habis. Karena Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Allah ciptakan air yang tidak pernah habis, kemudian Allah ciptakan angin, matahari, dan banyak ciptaan Allah yang lain yang sangat kita butuhkan. Yang kalau satu saja Allah cabut, nah itu kita udah kalang kabut, udah kesulitan. Nah, anak-anak tahu nggak sumber energi terbesar yang Allah ciptakan apa? Matahari. Misalnya nih, kita kurang fit, kita kurang sehat, lagi flu atau lagi batuk, itu berjemur di bawah sinar matahari pagi, nah insya Allah akan menghilangkan segala virus-virus yang ada di tubuh kita insya Allah. Jadi kalau anak-anak lagi kurang fit, boleh tuh matahari yang Allah ciptakan sebagai sumber energi terbesar, anak-anak manfaatkan untuk mengembalikan energinya. Nah, baik. Hari ini nih Ustazah Yuri mau kenalkan. Tadi Ustazah, ya. Kanca tahu namanya siapa Ustazah? Siapa namanya Bunda yang di samping Ustazah Yuri? Bunda Yuniar. Bunda Yuniar, tahunya dari mana?
Siapa tadi itu yang jawab? Kansa Ustazah. Kansa tak kasih tahu. Kansa. Oke, terima kasih ya Kansa. Betul. Yang di samping Ustazah Yuri adalah Bunda Yuniar. Ada yang kenal? Saya kenal itu Enggak. Ibunya siapa? Bunda Nadia. bundanya Nadine. Bundanya Nadia. Bundanya Nadindra kelas 3C. Benar, Bunda? Benar. Ternyata yang berada di samping Ustazah Yuri adalah Bunda Yuniar, yang salah satu anak Bunda ada di kelas di level 3 ya, Nadindra. Baik, Ustazah Yuri mengenalkan dulu lebih jauh mengenai Bunda Yuniar. Jadi Bunda Yuniar ini udah datang jauh-jauh dari rumahnya, izin dari kantornya untuk memberikan dan belajar bersama anak-anak hari ini. Nah, Ustazah Yuri mau kenalin dulu. Jadi Bunda Yuniar ini adalah tamatan dari S1 Departemen Fisika ya Bunda di ITB, kemudian S2 di MBA ITB ya Bunda, betul. Oke, nah itu ya. Kemudian alhamdulillah Bunda punya pengalaman kerja yang cukup lama di salah satu perusahaan minyak dan gas bumi, kurang lebih itu 16 tahun, Masya Allah. Nih. Wah ya, nanti anak-anak boleh tanya nih mengenai minyak bumi mungkin. Itu apa tuh Ustazah, gimana buatnya? Nah, boleh tanya sama Bunda nanti ya. Oke, saat ini Bunda bekerja di geologis di Pertamina Hulu Roka, dan qadarullah karena memang masih pandemi, Bundanya kerja WFH dari rumah, begitu ya Bunda? Iya. Nah juga kalau anak-anak udah kenal, ya Bunda adalah salah satu orang tua bintang cendekia. Salah satunya anak Bunda itu ada di level 3, kemudian ada kakak. Di level 6. Wah, betul sekali, di level 6. Nah, berarti ini lebih kenal dari Ustazah Yuri nih. Kan saya. Ya, nah anak-anak bisa tebak nggak kira-kira dari wajah Bunda, belum kelihatan ya. Bentar lagi nih Bunda akan membuka maskernya. Hobi Bunda apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Belum tahu Ustazah. Kalau Ibu Belum tahu. membaca, apalagi? Memasak. Memasak, ya. Mengajar. Oh, itu hobi Ustazah Yuri kayaknya. Cari informasi. Ya, nih Bunda hobinya memasak, Masya Allah. Jadi kalau anak-anak mau ini berkunjung boleh, Bunda. Kabari dulu. Ya, siap Bunda. Ya, nanti kita boleh jadwalkan berkunjung ke rumah Bunda ya. Bunda hobinya memasak dan bermain bersama anak-anak di rumah. Jadi Bunda ini punya 3 orang anak, satu lagi itu laki-laki ya Bunda ya? Betul. Umur berapa Bun? 4 tahun. Ya, belum bersekolah di Bintang. Insya Allah di ongoing ya. Oke, baik. Ustazah. Ya. Kansa pernah ke rumah Bunda Yuniar Ustazah. Oh iya, besok kalau kan mau ke sana ajak Ustazah Yuri. Oke, baik. Waktu dulu Ustazah, waktu kelas 1. Waktu kelas 1. Oke, sekarang kita mau ini. Ustazah Yuri nanti lama-lama habis waktunya. Baik, insya Allah silahkan anak-anak dengarkan apa yang akan Bunda Yuniar sampaikan untuk kita bersama hari ini. Tentu adalah hal-hal yang akan bermanfaat untuk kita. Jadi anak-anak sebelum nanti belajar bersama Bunda, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Gus Speaker hari ini bukan karena Allah. Jadi kalau anak-anak berniat ikhlas karena Allah, insya Allah apa yang nanti Bunda sampaikan akan bermanfaat, akan bertambah ilmu anak-anak setelah mengikuti kegiatan hari ini. Maka sebelum kita mulai, ayo kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Banyak. Oke, baik. Sebelum saya Yuri serahkan, mana semangat? Terima kasih ya untuk semangatnya. Setelah ini
silahkan mendengarkan. Jadi anak-anak dengarkan dulu nih, kalau nanti Bunda bertanya atau ada dibuka sesi pertanyaan, baru anak-anak boleh berbicara atau menyalakan audionya. Ya, oke, baik, bisa saja diserahkan. Silahkan Bunda. Baiklah. Nah, Bunda akan membuka maskernya. Jajeng. Nah, oke. Terima kasih Bunda Yuri. Baik, sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dikenalkan ya, nama Bunda Yuri. Kalau nama Bunda Yuniar, jadi bisa dipanggil Bunda Yuni atau Nadine. Hai Nadindra. Kalau Kansa, ya Kansa pernah nginep, pernah main setidaknya ya, dan Nadine pernah nginep di rumah Kansa. Hai Bunda. Ya, baiklah hari ini sesuai tema kita ya mengenai energi. Yang pertama Bunda mau mengucapkan terima kasih dulu kepada SDIL ya, sekarang ya SDIL Bintang Cendekia yang telah mengundang kita pada hari ini untuk diskusi atau belajar bersama Anda semua mengenai energi. Jadi tema kita pada hari ini luar biasa mengenai energi, sumber energi dan kegunaannya. Jadi sebagian anak-anak mungkin sudah belajar ya, Ustazah. Sudah ada sedikit. Nanti kita bahas lebih jauh mengenai apa itu energi, apa itu sumber energi apa aja, karena banyak dan kegunaannya apa saja. Dan Bunda sendiri adalah praktisi sebenarnya untuk oil and gas gitu. Jadi Bunda sudah lama bekerja sebagai geologis. Geologis itu bahasa Indonesianya adalah tukang batu gitu Bunda. Jadi orang yang minta bantuan mengandung minyak bumi seperti itu. Jadi kalau ada yang tertarik bisa bertanya sama Bunda. Sekarang kita bahas dulu materi kita. Tapi sebelum lebih lanjut, sebenarnya ada pertanyaan untuk membuka diskusi kita pada hari ini. Jadi kalau Ananda yang udah sarapan pagi itu siapa? Bisa ngacung tunjuk tangan yang udah sarapan pagi tadi. Ayo, udah sarapan semua belum? Atau ini? Udah Udah nggak berasa lagi sarapannya? Udah lapar lagi. Oh, iya, udah. Jadi lupa udah sarapan atau belum? Oke. Alhamdulillah kayaknya udah semua lah ya Iya, Bu ya, betul. udah mau jam 11 harusnya udah pada sarapan semua. Nah, kenapa pertanyaannya seperti itu? Karena makanan atau Ananda yang udah sarapan atau Ananda yang udah makan itu artinya saat ini udah masih punya energi gitu ya, Bun. Kalau punya energi artinya saat ini masih semangat, masih penasaran dengan tema-tema kita pada hari ini. Nah, manusia itu sendiri perlu energi, makanya kita tadi pagi sarapan, nanti siang kita makan, nanti malam kita makan lagi gitu Bunda. Karena energi itulah yang kita perlukan untuk tetap beraktivitas setiap hari. Nah, slide-nya udah muncul ya? Belum. Bunda punya beberapa slide ya ke depannya. Anda bisa melihat slide yang ditampilkan. Jadi yang pertama kita bahas mengenai arti atau definisi dari energi itu sendiri. Jadi energi itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Artinya kalau kita mampu melakukan sesuatu, kita punya energi. Nah, energi itu tidak terbatas hanya pada manusia saja gitu Bunda Yuri. Jadi banyak macam energi yang sehari-hari kita temui. Misalnya saat ini kita daring, anak-anak dari rumah daring. Nah, pasti Ananda ngecek ya setiap hari baterainya habis nggak gitu. Laptopnya dicolokin nggak gitu ya. Atau gadgetnya gitu. Itu baterainya kalau habis kan nggak bisa nyala, artinya itu adalah energi. Jadi energi itu sangat luas gitu ya Bu ya. Energi itu bisa macam-macam. Seperti yang Bunda Yuri sebutkan di awal tadi ya, Ananda semuanya masih ingat ya, apa energi yang paling utama? Matahari ya. Jadi matahari itu sumber energi yang paling utama karena matahari itu melimpah
apalagi kalau kita di Indonesia ini sungguh beruntung ya, alhamdulillah kita berada di garis khatulistiwa. Nah, artinya sepanjang tahun kita akan mendapatkan sinar matahari karena musim kita cuma dua, musim hujan dan musim kemarau. Artinya kita akan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Beda kalau dengan yang tinggal di kutub gitu. Di kutub itu beda, ada musim-musimnya, musimnya juga beda dengan kita. Nah, kita kembali lagi ke topik Bunda Yuri. Jadi energi itu macam-macam. Yang paling gampang kita temukan di rumah. Nah, di slide yang Bunda tampilkan itu ada lampu. Nah, lampu itu adalah energi apa? Energi cahaya. Karena kalau malam hari tanpa ada lampu, kita tidak bisa melihat apa-apa. Karena itulah energi cahaya. Nah, terus yang lain, misalnya kalau kita nyalain remote AC, kita butuh baterai. Nah, itu namanya energi kimia. Atau misalnya mama-mamanya di rumah yang nyetrika, itu namanya energi panas. Ya, energi panas yang berasal dari energi listrik kayak gitu. Nanti kita ngomongin lagi nih perubahan. Tapi kita mengenali dulu macam-macam energi. Nah, kita duduk aja nih, Bunda Yuli duduk, Bunda Yuni duduk di sini, ini kita punya energi. Jadi kita bukan hanya diam, kita juga punya energi. Nanti namanya itu energi potensial. Jadi energi itu banyak banget macamnya, Bunda Yuli ya. Kalau kita berjalan itu ada energi di situ. Jadi apa itu energinya? Energi gerak atau energi kinetik. Jadi kita berubah, nah, itu ada energi. Kita diem aja, itu ada energi. Karena kalau kita jadi energi itu nggak pernah habis gitu, Bu. Energi itu ada terus, kecuali pada saat kita sudah nggak ada ya, Bu, itu baru kita tidak berenergi. Gitu. Semoga jelas ya. Kalau kita lihat misalnya di rumah Anda ngelihat ada lampu, itu energi cahaya. Kompor itu energi panas karena ada elemen pemanas di situ. Kalau mamanya masak itu energi panas juga karena berasnya bisa masak karena ada energi panas di sana. Kayaknya paham lah ya, Bun ya. Ini nanti Anda biar ingat di rumah itu lihat aja. Oh, kalau ada baterai itu energi kimia. Terus makanan itu apa nih, Bun? Energi apa itu yang butuh? Nah, ada yang tahu ada makanan itu energi apa? Ada yang tahu makanan itu energi apa? Kata Bunda. Energi tubuh. Energi tubuh. Ada energi. Siapa lagi? Boleh. Makanan itu Mungkin aja energi makan. Energi Kimia. energi kimia. Nah, itu lebih tepatnya energi tubuh, energi makan, dan garis besar itu energi kimia ya, Bunda. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh lanjut, Jadi Bunda. energi yang ada di makanan itu sebenarnya namanya energi kimia ya, karena kan komposisi makanan itu kita ngomongnya nanti itu ada kandungan-kandungan kimiawi yang kita gunakan untuk kita rubah lagi di dalam tubuh kita untuk menjadi energi gerak, terus energi potensial kita dan energi lainnya. Jadi pesannya di sini gini, Bunda Yuri, Ustazah Yuri, jadi anak-anak sebelum sekolah itu perlu sarapan karena sarapan itulah yang akan kita rubah di dalam tubuh kita dari energi kimia menjadi energi dalam tubuh kita. Misalnya untuk kita nulis energi gerak tadi ya, kita perlu makanan tersebut. Kita perlu konsentrasi, belajar. Nah, itu kita butuh makanan. Jadi jangan pernah skip sarapan atau makanan yang disediain sama mamanya di rumah. Itu ya, Ananda semuanya. Udah banyak kita bahas macam-macam energi. Nah, sekarang kita bahas yang berikutnya nih, Bunda Yuri, yang gak kalah pentingnya gitu ya. Sumber energi. Gitu. Kalau yang namanya sumber, artinya asal gitu ya, Bunda Yuri, berasal dari mana gitu. Kita udah ngomongin energi tadi. Sekarang kita ngomongin sumbernya. Asalnya dari mana? Misalnya kayak tadi kita ngeliat lampu panas atau ada energi cahaya, pasti ada asalnya, yaitu dari listrik gitu kita bilangnya.
Tapi listrik itu juga ada asalnya, Bunda Yuri. Listrik itu bisa macam-macam. Ada dari air, PLTA, ada dari matahari, sel surya, ada dari uap, batu bara, ada dari bayu, angin, PLTB gitu ya, udah yang mulai dibangkitkan. Ada juga misalnya bensin untuk mobil. Nah, itu beda lagi. Ada dari minyak bumi ya, dan gas alam. Dan juga nuklir yang mungkin suatu saat nanti itu akan dikembangkan lebih banyak. Jadi kita kembali lagi tadi ke sumber energi. Jadi beda ya Ananda semua. Energi itu adalah jenisnya, kemampuan kita melakukan usaha, sedangkan sumbernya adalah berasal dari mana. Gitu. Nah, tadi Ustazah Yuri menyampaikan di yang pertama tadi adalah yang paling utama adalah matahari. Memang benar, matahari itu adalah yang paling utama. Jadi sumber energi pun kalau misalnya nanti Ananda kelas 4, nanti akan kita bahas nanti istilahnya ada renewable energy, ada yang non-renewable energy. Kalau renewable energy atau yang dapat diperbaharui, artinya sumber energi tersebut tidak akan pernah habis. Nah, sedangkan yang non-renewable energy seperti minyak bumi itu di dunia ini atau di bumi ini itu terbatas, sehingga pemakaiannya pun juga harus lebih bijaksana atau harus lebih hemat supaya minyak bumi itu tidak habis gitu ya Bunda ya. Nanti kalau Ananda level 3 nanti yang penasaran nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi sekarang kita bahas apa sih yang paling sering kita temui sumber energi. Jadi Ananda level 3 pada saat ditanya sama orang tuanya di rumah itu udah bisa jawab lah. Apa energi yang paling sumber energi yang paling utama? Matahari. Matahari. Ya, matahari ya, ingat matahari. Jadi alhamdulillah apalagi kita di Indonesia matahari kita jumpai sepanjang tahun. Walaupun belum terlalu kita manfaatkan dengan maksimal gitu ya. Maksimal itu maksudnya masih sebatas penggunaannya untuk secara sederhana, misalnya untuk mengeringkan pakaian atau untuk para nelayan mengeringkan ikannya atau garam, atau belum kita manfaatkan secara maksimal. Karena kalau bisa kita manfaatkan secara maksimal, misalnya nanti dengan sel surya itu bisa lebih baik lagi karena kita bisa merubah kebutuhan kita menjadi yang bisa renewable dibandingkan kita terlalu terfokus kepada minyak bumi. Jadi itu salah satu usaha saat ini ya, pemerintah kita juga, pemerintah Indonesia juga mulai menggalakkan yang namanya renewable energy, energi yang terbarukan, EBT, energi baru terbarukan. Gitu. Jadi kalau gambar-gambar, nah di slide ini sebenarnya Bunda tampilkan sih sedikit-sedikit ya Ustazah Yuri ya. Jadi yang sebelah kiri atas itu matahari yang tersenyum, terus sebelah kiri bawah itu adalah gardu listrik sebenarnya ya. Cuman mau menampilkan, nah ini sebenarnya gardu listrik itu enggak itu energi ya, tapi sumbernya adalah kalau saat ini kita masih PLTA ya Ustazah Yuri. PLTA pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalau di Riau kita masih kebutuhan besar kita tuh masih PLTA listrik kita ya. Kota Panjang. Ada Ananda yang udah pernah ke Kota Panjang? Kemana Ustazah? PLTA Kota Panjang. PLTA. Ada yang udah pernah lihat PLTA apa? PLTA udah pernah lihat. PLTA itu Ustazah PLTA itu air. Ustazah PLTA itu misalnya kayak di dalam Las Vegas di mana lampu-lampunya padahal PLTA. Ya Allah. Jadi PLTA itu ada di tempat-tempat kayak Las Vegas, nggak dalam Indonesia, tapi menggunakan PLTA untuk mengisi lampunya.
Terima kasih Bintang. Ya, terima kasih ya. Kalau anak-anak ngomongnya bareng kan nggak kedengar. Nggak kedengar. Nggak jelas ya Bunda. Jadi Iya. ngomongnya ganti-gantian. Kalau temannya lagi ngomong, anak-anak dengarin dulu. Oke, lanjut Bunda Iya. boleh. Kita lanjut ya. Jadi PLTA itu masih sangat banyak terdapat di Indonesia ya, karena masih main atau sumber energi utama kita ya, air itu di Indonesia, karena relatif lebih murah, lebih gampang dan lebih aman gitu ya saat ini dengan teknologi yang saat ini kita kuasai kayak gitu. Jadi benar sekali, ada Kota Panjang, ada misalnya di Singkara ya, meninjau banyak gitu. Dan kalau matahari itu seperti yang udah sebutkan tadi ya, masih buat ngejemur atau buat vitamin D-nya selain menjemur ya, atau misalnya buat nelayan. Atau saat ini yang terkenal adalah sel surya ya, yang kita mulai beralih ke pemanfaatan dari energi matahari. Itu namanya nanti apa namanya PLTS gitu. Surya gitu. PLTS itu banyak, udah mulai banyak ya, itu dikembangkan di Jawa dan Sulawesi. Tapi sebenarnya kalau Ananda perhatikan ya, ada rumah-rumah saat ini yang di atapnya itu ada kaca gitu Bun. Nah itu sel surya sebenarnya memanfaatkan energi kita kan di Riau apalagi ya Bun ya, panas, siang-siang itu panas banget, jadi energi panasnya itu ditangkap sama sel suryanya itu. Jadi sel surya itu sebenarnya berupa bahan silikon atau fotovoltaik kita bilang ya, jadi dia merubah kalau ada sinar matahari itu ya, itu sebenarnya foton, jadi elektronnya itu keluar, elektronnya bergerak. Nah, elektron nanti ada material yang di bawahnya itu akan dialirkan menjadi energi listrik. Jadi energi listrik itu disimpan pada siang hari dan pada malam hari itu bisa digunakan untuk memanfaatkan lampu jalan. Gitu. Itu mulai banyak dikembangkan Ustazah. Jadi di jalan raya itu kalau kita lihat ada lampu jalan, terus ada sel surya, itu sebenarnya matahari. Nah, kalau misalnya contoh satu lagi kita ambil ya Bun ya, angin. Kalau angin itu udah mulai banyak kita gunakan, cuman sayangnya kalau di Pekanbaru itu belum. Itu angin sudah mulai itu di Sidrap, itu ada di Sulawesi ya Nanda, itu PLTB kita bilangnya. Angin itu ada yang tahu nggak artinya angin apa? Kayaknya Nadine soalnya sering di rumah angin Angin itu adalah udara yang terhembus, atau bisa juga udara yang terhembus satu dengan sisi cepat ke sisi lain. Oh, angin yang bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Nah, iya, sebenarnya betul ya. Makasih Bintang. Udara yang bisa lambat dan cepat. Angin adalah pergerakan udara. Betul. Jadi angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi pergerakannya itu yang kita manfaatkan untuk untuk kita rubah menjadi energi listrik gitu Bunda Ustazah. Jadi misalnya kalau kita lihat di slide tadi ada sebelah kanan bawah ya ada kincir angin. Nah itu kincir angin itulah angin memutar kincir angin yang paling bawah, tapi sebenarnya enggak terlalu ya. Nah itu angin yang bergerak tadi itu sebenarnya kan energi kinetik ya, kalau kita bilang kalau ada pergerakan itu energi kinetik. Dia akan memutarkan kincir angin. Nah, memutarkan kincir angin itu akan disambungkan dengan poros yang namanya generator atau turbin. Nah, pergerakan itulah yang kita manfaatkan untuk menjadi energi listrik. Nah, energi listrik itulah yang kita simpan dan disalurkan ke rumah-rumah kayak gitu. Jadi itu namanya PLTB ya, Nanda ya. Jadi kita udah ngomongin cukup banyak ya, ada PLTA, PLTS, PLTB gitu. Berarti B-nya itu Bayu. Berarti bukan ini ya Bunda, bukan angin tapi bayu. Bayu. Untuk biar nggak ragu Bunda antara PLTA Iya, air betul. sama angin kan. Jadi kita gunakanlah PLTB Bayu gitu ya, Nanda. Gitu. Nah, mungkin satu lagi karena pekerjaan Bunda Yuni kan minyak bumi, nyari minyak bumi. Nah, kita bahas sedikit aja ya. Jadi minyak bumi itu adalah salah satu sumber energi. Cuman istilahnya itu beda dengan yang tadi, yang nggak akan pernah habis sampai dunia ini ada, itu air, matahari, angin itu pasti akan tetap ada ya Bun ya.
selama kita ada, selama dunia ini ada, selama bumi berputar pada porosnya, itu akan tetap ada. Nah, tapi beda dengan minyak bumi, gas alam, itu berbeda, itu karena dia terbatas keberadaannya di bumi ini. Karena asalnya minyak bumi itu kan dari fosil, hewan-hewan yang tumbuh puluhan juta tahun yang lalu. Jadi, dan beradanya itu saat ini tuh udah cukup sulit. Nah, makanya kita bilang dia terbatas sumber energinya. Tapi kayaknya Ananda di rumah yang ayah atau mamanya yang punya mobil, motor, itu kayaknya saat ini kan kita masih menggunakan minyak bumi ya, makanya perlu isi bensin, solar, itu semuanya itu minyak bumi asalnya. Ada solar, pertalite, itu semuanya minyak bumi sama asalnya. Cuman pengolahannya saja yang berbeda-beda. Kayaknya udah paham semua ya sumber energi ini, Ustazah. Kita lanjut dulu aja, bagaimana Bu? Boleh lanjut Bunda? Karena ya kita lihat seperti yang Bunda sampaikan tadi ya di awal, ini di tingkat lanjut istilahnya adalah hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi itu energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi di rumah kita sendiri, anak-anak di rumah ya, kalau nyalain listrik gitu, nyalain TV, itu perlu dicolokin ke listrik, ke colokan gitu ya, buatnya. Itu terjadi perubahan energi, gitu. Perubahan dari energi listrik menjadi energi. Karena kita bisa jadi mendengarkan suara dari TV, atau dia nggak cuma berubah jadi energi bumi, bisa berubah menjadi energi cahaya, misalnya menjadi cahaya lampu, atau bisa berubah menjadi energi apa misalnya angin yang enak, sepoi-sepoi, jadi dari AC kayak gitu ya. Itulah perubahan energi, itulah yang kita manfaatkan. Jadi manusia memanfaatkan energi itu dalam kehidupannya. Nah, yang paling atas kita lihat chemical ya, makanan. Makan sama manusia, diolah menjadi energi gerak. Terus yang kedua, kita lihat matahari, chemical proses. Misalnya tumbuhan memasak makanan sendiri atau berfotosintesis ya kita bilangnya, itu dia merubah energi matahari menjadi komponen-komponen kimiawi makanan yang kita makan atau yang dimakan oleh hewan, seperti itu. Nah, chemical, bensin, itu kan sebenarnya itu adalah rantai karbon ya, minyak bumi ya. Nah, minyak bumi isi bensin, orang tuanya itu jadi energi gerak karena mobil jadi bisa bergerak gitu. Listrik banyak sekali ya, rice cooker energi panas, setrikaan energi panas, atau misalnya kipas angin itu jadi energi gerak. Jadi begitu banyak transformasi atau perubahan energi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya kita itu sangat bergantung sama energi. Pemerintah pun juga memikirkan bahwa kebutuhan energi kita saat ini sangat tinggi gitu loh. Jadi pemerintah sudah memikirkan kalau seandainya kita terus-menerus menggunakan minyak bumi, ini pasti akan habis. Terus bagaimana anak cucu kita di kemudian hari, energinya dari mana? Karena kita udah tahu sendiri bahwa kita nggak bisa hidup tanpa energi. Kita perlu masak, kita perlu ke sekolah, butuh bensin, kita perlu belajar, kita butuh makan. Jadi energi itu sangat luas sekali cakupannya. Jadi Ananda sekarang di sini kita belajar energi. Semoga suatu saat nanti Ananda ini ada yang tertarik. Jadi bisa mengembangkan sumber energi yang ada di Indonesia ini menjadi energi alternatif yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Begitu, Ustazah Yuri. Jadi sangat luas, bisa yang ahlinya nanti sel surya, ahlinya nanti PLTB, ahlinya nanti misalnya banyak ya, ada gelombang nuklir, segala macamnya banyak. Kalau Bunda Yuni sendiri kan saat ini adalah praktisi untuk minyak bumi gitu, yang tidak terbarukan, walaupun itu jadi
primadona atau jadi yang paling kita gunakan ya saat ini minyak bumi. Tapi semoga di kemudian hari Ananda BC ini yang pintar-pintar, semoga ya Ustazah Yuri ya, jadi bisa sebagai praktisi-praktisi atau ahli-ahli yang mengembangkan sumber energi yang berlimpah ruah di Indonesia ini menjadi energi yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Kita doakan ya Ustazah, amin. Masih tertarik nggak Ananda? Masih semangat? Masih semangat nggak? Jempolnya dulu. Masih semangat. Wih, sudah kelihatan sejempolnya. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Oke, Kayaknya cuman ada beberapa slide lagi. Iya. Coba sebelum kita tanya jawab, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya Bunda ambil dari stiker kayak gitu ya. Energi itu harus digunakan secara hemat dan bijaksana. Nah, sebelum Bunda lanjut ke sini ya, Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita untuk hemat dan bijaksana menggunakan energi. Jadi itu hadisnya sahih Bunda, dari diriwayatkan oleh Bukhari mengenai hemat energi ini. Gitu. Jadi bunyinya itu seperti ini Bunda. Ustazah. Matikanlah lampu-lampu kalian pada malam hari sebelum kalian beranjak beristirahat. Jadi sampai hal-hal seperti itu sekecil itu ya, itu sudah diingatkan oleh Nabi kita untuk mematikan lampu pada malam hari sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat. Di situ maknanya itu bisa banyak. Jadi manfaatnya ya. Yang pertama mungkin dari sisi kesehatan itu bagus kita mematikan lampu, jadi nggak terang-menerang kita tidurnya ya. Terus yang kedua adalah kita ikut serta berperan aktif untuk melakukan penghematan energi. Jadi kan lampu itu pada saat tidur kan kita tidak perlu Ustazah Yuri ya, jadi perlu kita matikan. Atau misalnya kompor kalau tidak udah selesai masak matikan, atau laptop yang paling sering tuh Bunda Anda di rumah kalau sudah tidak kita pakai itu dicabut aja ininya ya, atau dimatikan laptopnya, atau di saklarnya juga dimatikan. Itu adalah salah satu bentuk peran serta kita aktif hemat dan bijaksana dalam memanfaatkan energi, dan sesuai juga dengan sunnah ya, atau yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak cara Ustazah Yuri bagaimana kita cara menghemat energi. Nah ini yang pertama contoh aja ya Ustazah. Yang pertama kita matikan AC bila tidak digunakan. Nah ini pentingnya karena apalagi AC wattnya lumayan ya. Ya, nomor 2 kita lihat matikan lampu. Nah kalau udah nggak di kamar habis selesai belajar kita matikan lampunya, misalnya kita nggak di sana buat apa gitu ya, hemat energi. Nomor 3 cabut bila tidak digunakan. Ini selain hemat dan juga buat keamanan keselamatan, karena ini berbahaya ya bila tidak digunakan dengan bijak atau baik gitu, karena berbahaya kebakaran. Nah, nomor 4 tutup keran setelah digunakan. Nah ini penting karena setetes air itu sangat berharga gitu. Gak cuma sebagai sumber energi ya, tapi kebutuhan dasar manusia adalah air untuk kita minum. Nah yang kelima, nah ini pasti Ananda di rumah ini sangat akrab ini, matikan komputer atau matikan laptop, matikan gadget bila tidak digunakan. Ini simple sebenarnya, tapi sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak cucu kita dan untuk semua orang lah gitu. Paham ya Ananda semua? Jadi simple, sangat mudah, tapi kita coba pelan-pelan untuk menerapkannya di rumah Ustazah Yuri. Oke, masih bersama kita kan ya Ustazah? Iya Bunda. Oke, kayaknya ada. Kita lanjut dulu, ada 2 slide lagi ya Ustaz. Nah, ini sebenarnya
sedikit aja nih, biar Ananda di rumah yang penasaran sama pekerjaan Bunda tuh apa sih? Gitu. Karena tadi Bunda sampaikan ya, Bunda itu adalah praktisi minyak bumi gitu. Jadi minyak bumi itu dari mana? Minyak bumi itu dari di bawah permukaan bumi. Jadi kita lihat di situ ya, Ustazah. Jadi ada gas yang warna merah, ada minyak yang berwarna hijau, ada air yang berwarna biru. Gitu. Nah, karena itulah geologis gitu ya, Bunda dan teman-teman Bunda di kantor itu mencari kira-kira ada teknologi tertentu ya kita punya di belahan bumi mana kita yang ada tanah atau batuan seperti itu gitu. Jadi karena kan kita nggak mungkin kita bongkar gitu ya Ustazah ya. Jadi kita petain, kita di atas kita lakukan misalnya survei-survei geologi geofisika, kita lihat kira-kira di mana nih yang ada. Sesudah kita temukan, oh kira-kira di sini nih ada. Terus kita hitung cadangan gitu ya, cadangannya sekian. Kemudian kita bor lah misalnya ya. Itu di atas kalau Ustazah Yuri atau Ananda semua di rumah yang pergi ke Dumai gitu, Ustazah tuh lihat ada pompa angguk gitu ya Bu ya. Nah itu tandanya di situ ada sumur minyak gitu. Dia lagi memompakan minyak dari dalam bumi itu ke permukaan. Dari situlah minyak itu kita dapatkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada pompa angguk sepanjang jalan kan sering ke Dumai gitu ya. Kita lihat pompa angguk itu tandanya di situ ada sumur minyak yang akan kita kumpulkan, kemudian baru kita kirim ke Dumai atau kita olah, baru kita kirim tuh ke stasiun SPBU untuk baru dijual-jual. Tapi udah diolah dulu, refinery dulu, panjang prosesnya, tapi sederhananya seperti itu. Jadi minyak itu berada di dalam pori-pori batuan gitu. Jadi bukan ada alat tertentu gitu yang menyerap. Iya, jadi dalam ini batuan, Bunda kita bayangkan batuan dia bukan seperti ini banyak minyak kayak gini, bukan Bun. Ini batuan ya pejal. Jadi dia ada pori-pori batuan kecil-kecil ya pasir itu. Nah dia tersimpan di dalam pori-pori batuan. Jadi di dalam pori-pori batuan ini yang kita sedot Bun. Ada pompa kan di sini nih sumur. Kita sedot, itu yang kita angkat ke atas gitu ya Bun. Jadi Lumayan panjang ya Bun prosesnya. dan sulit nyedot ini kan pompanya harus tekanannya misalnya tekanan tinggi. Kecuali kalau reservoirnya itu reservoir kita bilang dia punya tekanan tinggi, dia bisa mengalir sendiri Bun. Gitu. Itulah teknologi saat ini yang kita gunakan. Semoga coba tahu ada anak-anak yang tertarik gitu ya. Iya benar. Atau penasaran itu minyaknya di bawah kayak apa sih Bu? Gitu. Belum kebayang gitu ya. Apa tadi yang berbicara ada ini? Ustazah, Ya. berarti minyak goreng yang biasanya dipakai Mama buat masak itu dari situ. Gimana tuh Bunda? Kalau minyak goreng yang biasanya dipakai Mama masak itu dari mana Bunda? Pertanyaannya bagus ya. Apa dari Ustazah, kita gitu Bun? Ya, Perasaan ada Ustazah, bentar. Bunda Bentar Yuni ya. apa ini? Bunda Yuni mau jawab pertanyaan Sarah tadi. Jadi minyak Iya. goreng itu dari dalam itu juga atau dari mana Ustazah? Iya, karena kita pakai kata-kata minyak terus tuh. Jadi Iya, mana jadi tahu kali aja minyak goreng juga ya Bunda. ya makasih Sarah ya pertanyaannya. Mungkin informasi juga buat Ananda semua di rumah, minyak yang kita maksud adalah minyak untuk mobil gitu ya, bensin atau aftur gitu ya. Tapi kalau minyak goreng itu beda lagi ya Bu ya. Minyak goreng itu bisa dari kelapa, bisa dari kelapa sawit gitu ya, yang untuk kita konsumsi itu beda. Nah, sedangkan yang Bunda ceritain tadi adalah minyak bumi untuk sumber energi, bahan bakar kendaraan. Betul. Ya jadi kalau minyak yang Bunda sampaikan tadi itu untuk mobil anak-anak kalau diantar sama Bunda, untuk motor atau untuk pesawat yang aftur yang kita sebut ya Bunda, itu yang dimaksud dengan Bunda. Jadi kalau misalnya minyak makan atau minyak goreng, nah itu bisa dari pohon sawi.
Ya, dari kelapa juga ada, dari sawit gitu ya Bun ya. Nah, udah terjawab ya Sarah? Iya. Oke. Makasih. Ustazah. Ustazah, Ya, satu pertanyaan lagi karena ada satu slide lagi yang mau dibahas sama Bunda. Boleh, silakan Bintang. oke, juga Ustazah, ini kenapa negara-negara lain apa kayak mau Indonesia? Karena minyak kita pertama banyak, kedua subur dan tropis tempatnya. Betul sekali. Jadi anak-anak harus bersyukur nih terlahir sebagai warga negara Indonesia. Oke, Bin, terima kasih informasinya. Boleh Bunda, lanjut. Oke, makasih ya Bintang. Betul sekali ya. Indonesia ini kita bersyukur ya, kita lahir di sini, besar di sini, dan Indonesia kaya akan sumber daya alam ya, SDA. Sumber daya alam kita melimpah sekali. Nggak cuma yang ada di bawah permukaan bumi, tapi juga di atas permukaan bumi gitu. Kalau yang Bintang Tadi sebutkan kelihatan foto. ya seperti minyak bumi, gas, atau misalnya dan sumber daya alam lainnya sih yang di tanaman kita karena tanah kita subur gitu ya. Terus kita itu adalah negara maritim, perairan, dan kita juga bisa dari sisi gelombang itu adalah bisa kita manfaatkan juga sebagai energi, atau dari sisi ikannya juga banyak. Dari sisi mana aja gitu, dari sisi kita juga negara yang tadi ya tanahnya subur atau perairannya, atau karena kita berada di jalur apa ya namanya Sirkum Pasifik, atau yang membuat kita banyak di sini ada jebakan-jebakan minyak, gas bumi kayak gitu. Saya bosan. Iya betul. Karena tadi udah ada yang melihat slide selanjutnya, kita lihat Jadi penasaran. Ustazah. Nah, ini foto ini sebenarnya a hello from petroleum engineer and geologist. Jadi ini foto Bunda ya saat mau ke lapangan. Kalau ke lapangan kita harus pakai baju ini ya. Ini masih baju dengan kantor yang lama, gitu ya. Mohon maaf. Yang baru Bunda belum foto karena masih di rumah. Jadi kita harus menggunakan baju ini kalau ke lapangan. Karena kenapa? Karena baju ini tahan api gitu ya Bunda, kecuali kalau nanti jilbabnya harus ada lagi satu lagi yang tahan api. Karena kenapa? Minyak itu flammable. Jadi dia gampang terbakar. Ya kalau kita misalnya bekerja Bunda ada perlu ke sumur untuk ngecek kondisi atau apa, itu kita perlu menggunakan PPE ya namanya yang lengkap. Ada helm safety, ada sepatu safety juga, ada nanti kacamatanya juga spesial gitu. Jadi biar tetap aman. biar tetap aman. Gitu. Nah inilah sebenarnya ini baru sebagian kecil ya Bunda yang berperan begitu ribuan orang di kantor itu yang bekerja sama ya kita untuk mencari minyak ini. Tapi ini cuma sebagian kecil, ada namanya petroleum engineer dan juga geologis seperti Bunda yang ikut serta berperan lah untuk mencari minyak di Riau. Kayaknya ini slide terakhir nih Bu. Kayaknya sesi tanya jawab. Ya, jadi banyak sekali orang yang berperan untuk sehingga anak-anak ini bisa dengan lancar pakai mobil ya Bunda ya, datang ke sekolah. Nah ternyata banyak cukup panjang prosesnya untuk menghasilkan yang namanya bensin, aktor kalau untuk pesawat terbang. Nah, Masya Allah. Jadi manusia, Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam kemampuan ya Bunda, Masya Allah. Dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Mudah-mudahan anak-anak yang di level 3 nih salah satu yang nanti akan menjadi fasilitator ya Bunda, bekerja di perusahaan minyak atau seperti Bunda nih geologis, Masya Allah. Amin. Ada yang ini berminat, boleh nih menghubungi Bunda. Enggak. Wah, ini seru sekali. Ada yang mau pakai seragam tuh. Biasanya seragam. Kalau Ustazah. kalau geologis itu sama kayak miner itu lumayan berbahaya karena panas di bawah situ. Dan juga bisa jatuh aja di waktu apapun tanah atau bebatuan di atasnya. Masya Allah. Iya, makanya tuh harus pakai pakaian khusus ya Bunda. Nggak boleh sembarangan orang juga yang masuk ke dalam lokasi sumurnya gitu ya Bunda. Oke, Ustazah Yuri. Ustazah.
Oke, baik. Sebentar ya. Nah, nih. Bunda sudah menyampaikan, Masya Allah, Ustazah Yuri juga bertambah nih ilmunya. Apalagi anak-anak. Juga kita semuanya. Mudah-mudahan jadi makin ini bersyukur. Kemudian setelah ini lebih bijaksana, lebih hemat dalam menggunakan energi ya Bunda. Karena kita juga salah satu penentu nih. Walaupun mungkin kita nggak bisa ikut terjun ke untuk menghasilkan minyak bumi, untuk menghasilkan bensin misalnya, tapi kita juga punya pengaruh juga. Nah, bisa hemat dan bijaksana dalam penggunaan energi. Baik, Ustazah Yuri buka satu pertanyaan saja, karena nanti yang boynya mau sholat Jumat nih. Satu pertanyaan boleh, siapa? Raise your hand. Ada? Oh, Kansa. Oke, silahkan Kansa. Boleh? Nah, ya. Ustazah, Ya. kenapa matahari bisa menjadi sumber energi? Kenapa matahari? Bisa menjadi sumber energi. Kenapa matahari bisa menjadi sumber energi? Apa ya Bunda ya? Boleh Bunda? Kita jawab. Iya Bunda. Makasih ya Kansa. Iya, matahari bisa kita jadikan sebagai sumber energi. Malah nggak cuma sumber energi ya Bu, sumber energi utama. Jadi yang paling penting kita miliki gitu ya. Jadi kenapa bisa jadi sebagai sumber energi? Nah, matahari ini bisa energi yang dihasilkannya itu bisa dua gitu Bu. Ustazah. Jadi bisa energi panas. Bisa energi panas kenapa? Karena kita kan kalau mengeringkan pakaian kita jemur, nah itu ada energi panas dari cahayanya dari matahari, itu pakaian kita bisa kering gitu. Dan itu gratis ya Ustazah ya, nggak kita bayar gitu. Kita ucapkan alhamdulillah ya Allah kering pakaiannya gitu ya. Nah itu salah satunya Kansa. Jadi energi panas yang dimiliki, energi cahaya yang dimiliki oleh matahari itu kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian atau untuk mengeringkan ikan atau membuat garam gitu. Nah, yang lainnya contohnya tadi yang sudah kita singgung adalah energi panasnya bisa kita membangkitkan lampu-lampu jalan sel surya gitu ya, atau memanaskan air pemanas. Nah, itu juga sel surya. Makanya karena dia bisa menghasilkan energi, matahari kita namakan sumber energi. Oke, terjawab Kansa. Ada lagi yang masih penasaran? Ada? Tes. Oke. Ya, Bintang? Oke, jadi Bintang itu mau membilang ini loh. Matahari itu mungkin hipotesis Bintang bisa membuat listrik karena panel solarnya. Jadi dia itu nge-bounce off panel solarnya. Panel solar itu memproses itu dan menjadikan itu listrik. Tapi itu juga perlu panas matahari. Itu kenapa mereka biasanya letakkan di tempat-tempat kayak gurun dan bulan kan nggak panas, jadi nggak akan ada energi lunar. Masya Allah, ya. Jadi kenapa matahari itu sumber utama, sumber energi utama? Jadi banyak manfaatnya. Salah satunya tuh informasi yang disampaikan Bintang tadi. Terima kasih Bintang, Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin tambahannya ini Ustazah Yuri tadi Bintang singgung kalau bulan nggak ada karena memang bulan itu bukan bintang, dia tidak di langit ya. Dia tidak memiliki cahaya sendiri, tapi dia sebenarnya memantulkan cahaya yang dari matahari kayak gitu. Jadi matahari itu bersinar karena dia bintang gitu. Salah satu bintang, malah bintang terbesar yang kita miliki di galaksi kita ini. Jadi dialah pusat tata surya kita ya, galaksi kita, galaksi Bima Sakti kita ini. Tapi kalau bulan itu sebenarnya kan cuma satelitnya bumi dan dia nggak punya energi, dia tidak punya memancarkan cahaya, beda dia dengan matahari. Bagus sekali Bintang. Itu info tambahan ya mengenai bulan tadi. Oke.
bisa lanjut. Bunda itu tadi ini. Ada itu. Oke, baik. Serah Nah, waktu ini aja. kita skip. Nanti di pertemuan selanjutnya, nanti Bunda akan kasih kuis. Atau nanti di kelas ada yang dikasih Iya, di kuis. kelas aja. Oke, Masya Allah, luar biasa. Bunda, terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah, kami anak-anak sangat senang mendapatkan sharing ilmu dari Bunda. Mudah-mudahan next pertemuan bisa ngundang lagi. Boleh ya, Bunda? Insya Allah. Nggak bosan ya, Bun, ke BC terus ya? Senang. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, nah Masya Allah, materi yang Bunda sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa menambah hazanah ilmu anak-anak, bisa menambah pengetahuan anak-anak. Kemudian tadi udah terjawab, ternyata sulit sekali untuk mencari sumber minyak bumi itu ya Bunda, butuh proses, harus lihat peta dulu, harus dibaca dulu gitu ya Bunda. Jadi belum paham juga. Nah, jadi banyak sekali prosesnya untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kita harus bersyukur, anak-anak harus berterima kasih bahwa banyak orang-orang yang punya andil dalam kita bisa memanfaatkan sumber-sumber energi. Salah satunya itu adalah minyak bumi. Masya Allah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah bersemangat hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunda Yuni bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ada materi-materi yang luar biasa juga yang akan anak-anak dapatkan. Jadi anak-anak harus terus bersemangat dengan segala kegiatan yang akan kita lakukan. Dan sebagai penutupnya hari ini Ustazah Yuri mau memberikan kenang-kenangan kepada Bunda yang sudah menyempatkan waktunya hari ini, juga dari anak-anak level 3. Terima kasih atas ilmu dan sharing yang Bunda sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu pemberat timbangan pahala kebaikan insya Allah nanti. Baik, Ustazah Yuri mau berikan, boleh? Eka? Eka jadi. Biar Ustazah Eka tampil. Lanjut aja Ustazah Yuri sekaligus. Oke, nah ini ada kenang-kenangan dari level 3 untuk Bunda Yuni sebagai pemateri guest speaker level 3. Terima kasih banyak Bunda. Ini difoto ya Ustaz? Tunggu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima Oke. kasih Ustazah. Terima kasih banyak Bunda. Baik, Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan anak-anak mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa yang kita dengarkan dari Bunda Yuni hari ini. Terima kasih banyak Bunda sekali lagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita foto dulu yuk. Foto virtual. Nah, tuh kita foto ya. Kasih senyum terbaiknya ya. Di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, 1, 2, 3. Oke, lagi. Di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, Ustadz. Oke. Terima kasih Ustadz. Baik, anak-anak terima kasih banyak ya. Selamat berakhir pekan. Sampai bertemu insya Allah di hari Senin. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk belajar bersama kembali di sekolah insya Allah. Oke, sebelum Ustazah Yuri tutup, tes semangat dulu. Mana semangatmu? Ada suara. Ini semangat. Ustazah. Ini Tidak? Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Ustazah. Nanti mau nanya minyak bumi itu sebenarnya asalnya dari mana? Itu asalnya dari mana? Ya, oke Najib. Baik, karena waktu kita terbatas,
terima kasih banyak untuk anak-anak hari ini. Sampai bertemu nanti di hari Senin insya Allah di sekolah. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat berakhir pekan dan menikmati waktu weekendnya bersama keluarga. Kegiatan kesekian hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. La tujuh bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa kata Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih ya.